Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian semuanya dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, lancar kegiatan trainingnya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku semuanya, sesi kali ini kita akan membahas materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambaran ibu-ibu yang sedang melakukan transaksi jual beli di pasar. Di bawahnya ada 3 orang bapak-bapak yang sedang menimbang barang dagangan. Sebelah kanannya adalah beberapa nama bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Ini adalah beberapa contoh praktik ekonomi Islam yang sering kita temui di negara kita, Indonesia. Anak-anakku semuanya, kita memiliki sebuah dasar, yaitu ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 2. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Ayat ini memiliki arti dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini menunjukkan bahwasannya muamalah dalam hal kebaikan diperbolehkan. Tolong-menolong dalam hal kebaikan diperbolehkan. Namun tolong-menolong dalam hal keburukan, dalam hal melanggar perintah Allah, itu mutlak dilarang oleh Al-Quran. Dan pastinya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, jikalau kita mengkaji tentang definisi muamalah, maka muamalah, jika kita ambil definisinya secara bahasa, bermakna hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan berupa pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Ini adalah beberapa contoh muamalah dalam Islam. Anak-anakku semuanya, dalam bermuamalah ada beberapa hal yang dilarang. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Allah memerintahkan kita tolong-menolong atau dalam hal ini bermuamalah dalam kebaikan, dan melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam keburukan atau pelanggaran terhadap
perintah-perintah atau kewajiban Allah terhadap kita. Dalam muamalah ada beberapa larangan. Pertama, tidak boleh menggunakan cara yang batil. Misalkan dengan cara penipuan dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Apa itu riba? Kita akan bicarakan dan bahas nanti setelah saya jelaskan beberapa larangan dalam bermuamalah ini. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim, aniaya, memaksa, menyakiti, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Semisal jikalau kita melihat atau mungkin pernah menemukan ada seorang pedagang yang menimbang dagangannya, namun di bawah timbangan ditempeli magnet atau sesuatu pemberat yang itu merugikan pembeli, maka ini juga termasuk mempermainkan takaran. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Makanya hati-hati, anak-anak jangan tergiur dengan perjudian-perjudian. Karena apa? Berjudi itu dilarang. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Semisal apa? Anda mentransaksikan atau jual beli minuman keras, jual beli binatang-binatang haram. Misalkan Anda menjual babi, menjual anjing, dan segala sesuatu yang sifatnya diharamkan, bentuknya diharamkan, memakannya pun juga haram, maka itu dilarang. Yang boleh dijual belikan itu adalah hal-hal yang statusnya halal. Anak-anakku semuanya, untuk macam-macam muamalah. Pertama, jual beli. Jual beli ini dibolehkan atau halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-282. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian terkait jual beli ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Pertama, penjual dan pembelinya harus balik. Balik, tahu kan balik? Sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah arti daripada balik. Yang kedua, berakal sehat. Kemudian atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Yang kedua, uang dan barangnya itu harus halal dan suci. Seperti yang saya sampaikan di awal tentang larangan muamalah ataupun jual beli khususnya di sini. Barang haram tidak boleh kita jual belikan. Kemudian barang itu bermanfaat. Jikalau tidak bermanfaat, itu termasuk pemborosan. Dan itu juga sesuai dengan larangan berboros-boros dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Perlu diketahui anak-anak, sesungguhnya orang-orang yang suka berboros-borosan itu adalah saudara syaitan.
Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh realnya bagaimana? Jikalau anak-anak misal nih sudah punya handphone, kemudian handphone itu tidak ada kerusakan apapun dan masih bisa digunakan dengan sangat layak. Lantas anak-anak membeli handphone yang kedua, maka ini termasuk pemborosan, mubadzir. Yang ketiga, barang itu harus bisa diserah terimakan. Kalau misalkan barangnya tidak jelas, ya berarti itu tidak sah jual belinya. Berikutnya anak-anakku semuanya, keadaan barang itu harus diketahui oleh penjual pembeli. Misal nih, jual motor. Jikalau motornya baik, ya katakan baik. Jikalau ada minusnya, ya jelaskan minusnya di mana, supaya tidak ada yang merasa dirugikan di antara keduanya. Kemudian yang terakhir, barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian syaratnya yang ketiga, anak-anak semuanya, ada ijab qabul. Ijab qabul, saya jual dengan harga sekian, baiklah saya beli. Itu adalah ijab qabul. Dan ini harus didasari sama-sama rela atau sama-sama suka. Karena apa? Ya karena jikalau ada yang terzalimi salah satunya, maka itu tidak menjadi jual beli yang sah karena ada pemaksaan di situ. Dan ini akhirnya berlaku juga di marketplace ataupun juga di transaksi digital zaman sekarang, misalkan Shopee, Tokopedia, membayar dengan GoPay dan lain sebagainya. Itu selama saling menyepakati dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka statusnya sah-sah saja. Jadi pembayaran tidak harus dengan uang kertas, namun bisa juga dengan digital atau uang digital. Kemudian anak-anak semuanya, dalam jual beli pastinya ada tawar-menawar, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar itu secara definisinya adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Adapun untuk macam-macam khiyar, ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli itu masih berada di tempat berlangsungnya transaksi. Dan kala itu, keduanya, penjual dan pembeli, berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Ini disebut dengan khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Jikalau 3 hari jadi dibeli, ya berarti ini menjadi milik pembeli. Dan selama 3 hari itu masuk masa tempo yang mana penjual tidak boleh menawarkan kepada orang lain. Namun, jika setelah 3 hari itu tidak jadi dibeli, maka barulah seorang penjual boleh menawarkan kepada orang lain. Ini disebut sebagai khiyar syarat, bersyarat. Berikutnya, yang ketiga adalah khiyar aibi. Aib kita kenal dengan makna cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, segera mungkin dilakukan setelah mendapatkan
informasi atau menemukan kecacatan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian khiyar aibi di sini. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang muamalah ini yang juga disinggung masalah riba. Apa itu riba? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Ini disebut dengan riba. Kemudian anak-anak semuanya, untuk macam-macam riba, yang pertama ada riba fadli. Itu merupakan pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misal nih, cincin itu 22 karat, beratnya 10 gram. Ditukar dengan emas model lain, sama karatnya 22, namun beratnya 11 gram. Selisih 1 gram, maka 1 gram itu adalah riba. Kedua, riba kordi. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, satu orang meminjam uang 100.000, namun si peminjam itu meminta agar besok mengembalikan menjadi 115.000. 15.000 itu adalah merupakan riba. Berikutnya, ada riba yadi. Adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Nah, misalkan mau jual ketela yang masih di dalam tanah, jual kacang yang masih di dalam tanah, dan belum diserah terimakan, namun mereka berdua penjual dan pembeli itu sudah berpisah. Maka ini disebut sebagai riba. Karena pasti nanti ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan yang keempat adalah riba nasi'ah. Apa itu? Adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misal, di depan rumah ada pohon mangga masih kecil-kecil. Kemudian dijual, namun metiknya besok kalau sudah beberapa waktu berikutnya, beberapa bulan berikutnya. Ini berlaku spekulasi dan pasti akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, beberapa hal ini merupakan riba dan riba itu statusnya haram dalam Islam. Berikutnya anak-anakku semuanya, ada muamalah yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Boleh. Rukun-rukunnya yang berpiutang dan yang berutang pastinya. Kemudian ada harta atau barang. Dan yang ketiga ada lafaz atau kesepakatan. Misalkan saya utangkan ini. Yang berutang menjawab, iya, saya utang dulu, berapa hari lagi akan saya kembalikan atau saya lunasi setelah punya uang. Ini boleh. Namun, adalah sebuah kebaikan jikalau yang berutang tidak bisa melunasi. Maka, jikalau mengikhlaskan itu lebih baik lagi. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian
jikalau ini seorang yang berhutang, dia mengembalikan uang hutangannya, namun mengembalikannya lebih. Namun kelebihan itu bukan atas permintaan apa itu yang berpiutang atau yang memberi hutang, melainkan atas kemampuan sendiri atau kemauan sendiri. Mungkin rasa terima kasih kepada yang mengutangi maka diberikan lebih. Maka ini statusnya halal dan bukan masuk kategori riba. Berikutnya anak-anak, tentang sewa menyewa. Sewa menyewa itu dalam fikih disebut sebagai ijarah. Artinya ada imbalan yang harus diterima oleh seorang penyedia jasa yang diberikan. Ini istilah sewa menyewa dalam syariah atau dikenal dengan ijarah, dan statusnya ini boleh-boleh saja. Kemudian anak-anakku semuanya, untuk syarat dan rukun sewa menyewa pastinya harus balik. Kemudian kemauan masing-masing. Barang itu meskipun disewakan tetap menjadi hak orang yang menyewakan. Kalau menjadi hak yang menyewa, itu berarti sama dengan jual beli. Beda di sini ya. Barang itu tetap menjadi hak sepenuhnya yang menyewakan. Kemudian barang dan keadaannya jelas, sifatnya jelas, wujudnya jelas, manfaatnya pun juga jelas. Misal nih, ada yang mau menyewakan rumah. Ditanya dulu, rumah ini mau digunakan untuk gudang atau untuk tinggal. Kalau untuk gudang, pastinya risikonya lebih banyak. Kalau untuk tinggal, pastinya lebih terawat. Maka dari itu, di sini harus dijelaskan. Kemudian lamanya berapa? Harganya berapa? Juga harus disepakati antara keduanya dan dijelaskan di awal sewa menyewa atau transaksi. Kemudian anak-anak semuanya, terkait kontrak tenaga kerja atau upah mengupah di sini. Berarti kalau kita kiaskan dengan syarat sewa menyewa, maka harus jelas jenis pekerjaan dan jamnya. Berapa lama, gajinya, termasuk tunjangan yang lainnya harus dijelaskan juga.